HP ini memang worth it, tapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahuin selain kegoipan HP ini. Penasaran? Nonton sampai habis ya. So guys, welcome back to Up to Date IDN Channel. Nama gue Greg. Jadi ini dia video full review 1 bulan bersama Poco X3 NFC sesuai yang kalian request. Dari HP ini launch sampai 1 bulan kemudian, banyak dari kalian yang nanyain, "Bang, mana review Poco X3 NFC-nya?" Dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Oke, gue mulai dulu dari bagian layar. Tapi sebelumnya, gue akan kasih tahu quick spesifikasinya. Punya ukuran 6,67 inch, body ratio 20:9, resolusi layar menggunakan Full HD Plus dengan panel layar menggunakan IPS LCD yang support HDR10. Oke, experience selama 1 bulan pakai HP ini menurut gue memang warnanya itu tidak seakurat HP-HP IPS LCD yang pernah gue coba di harga segini. Tapi karena ada HDR10-nya, tetap bisa memberikan warna yang colorful, vivid, pokoknya kelihatan hidup. Dan untuk layarnya pun seperti yang gue bilang berkali-kali, ini tajam dan tidak ada komplain. Untuk dipakai di bawah terik matahari menurut gue udah cukup aman, walaupun memang kalau misalkan bisa lebih terang lagi lebih baik. Tapi intinya menurut gue udah cukup aman. Dan selama 1 bulan ini kan gue ada free screen protector bawaannya ya. Dia kegores-goresnya ya di screen protector aja. Tapi kalau misalkan kalian lepas, ada pelindung Corning Gorilla Glass 5-nya juga. Tapi tetap gue saranin jangan dilepas, pakein screen protector atau tempered glass lagi lebih baik. Karena ini kaca, kalau jatuh kalian apes, ya pecahnya tetap sakit sih. Gantinya juga mahal lagi. Pokoknya intinya layar di HP ini udah bagus. Untuk bahan material di back cover maupun frame HP ini terbuat dari polikarbonat. Iya, jadi bukan menggunakan metal di bagian frame. Sudah dikonfirmasi sama Country Director Xiaomi Indonesia yaitu Mr. Alvin Se kalau framenya menggunakan polikarbonat. Walaupun begitu, pandangan gua untuk feel HP ini tidak berubah selama 1 bulan pemakaian. Iya, selama 1 bulan pakai HP ini nggak pernah gue pakein free casing ataupun casing apapun. Jadi fully ya kayak gini aja. Ya solid, firm, dan kalau kalian mau gunain pakai satu tangan, rasio 20:9-nya bikin HP ini tuh ramping gak lebar ke samping. Jadi masih oke walaupun kalian mau reach di ujung kiri kanan atas layar agak susah, apalagi buat kalian yang tangan-tangannya itu memang kecil. Tapi intinya udah solid, dan kalau kalian tanya, "Bang, itu gores gak tuh belakangnya?" Kan menggunakan polikarbonat. So far sih gue pakainya emang dirawat, jadinya tidak ada baretan ataupun goresan halus, pokoknya aman-aman aja. Oh iya, by the way, HP ini punya sertifikat IP53 yang jarang gue temuin di HP mid-range, apalagi di harga segini. Yang gunanya kalau misalkan kena cipratan secara tidak sengaja ataupun ya kalian mau sengaja juga nggak apa-apa sih, kalau berani warranty-nya ke void, itu akan aman-aman aja. Dan untuk debu, tidak ada isu debu karena sudah ada sertifikat IP53-nya itu. Konsistensi performa dari Snapdragon 732G yang ada di HP ini harus gue bilang solid dan konsisten banget. Ya selama 1 bulan pakai HP ini gue tidak ada isu apapun. Sampai-sampai kalau misalkan kalian penasaran gimana performa dari gaming HP ini, ya udah kita bikinin video terpisah kok. Bisa kalian nonton setelah video ini berakhir. Tapi buat kalian yang nggak punya waktu ataupun kuota terbatas, gampangnya gini. Kalau dipakai Genshin Impact, suhu tertinggi hanya mentok di 45 derajat. Panas memang karena gue mainnya di full cellular data dan settingannya itu low bukan lowest dicampur 60 fps. Terus dimainin COD Mobile ataupun PUBG M sangat-sangat bisa berjalan dengan baik. Jadi intinya konsistensi dari Snapdragon 732G-nya sangat bisa berjalan dengan baik, dan ada Liquid Cool Technology 1.0-nya juga bisa menghandle panas dengan baik juga. Jadi ya aman lah. HP ini punya 2 varian yang masuk di Indonesia, ada 6/64GB dan 8/128GB. Tapi varian manapun yang kalian beli, nantinya teknologi RAM sudah menggunakan LPDDR4X dan internal memory menggunakan UFS 2.1. Kebetulan unit yang gue pegang sekarang adalah yang varian 6GB. Ya, harus gue bilang, RAM optimization di HP ini menurut gue cukup baik. Masih bisa diimprove karena kalau misalkan kalian lihat speed test Poco X3 NFC yang di versusin, itu kan gue buka 8 aplikasi dan 2 game bisa berjalan dengan baik tanpa adanya ditutup. Tapi sekali 2 kali ya adalah ditutup dalam penggunaan sehari-hari gue. Jadi
Kalau aja di-optimize lebih lagi, harusnya bakalan aman. Tapi so far sih, sekarang aja udah aman sih. Kamera belakang di HP ini membawa setup quad kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 64 megapiksel sensor Sony IMX682, terus 13 megapiksel trade angle, 2 megapiksel macro lens, dan terakhir 2 megapiksel depth sensor. Untuk hasil foto di kondisi daylight, harus gue bilang ini bisa mencapai ekspektasi gue untuk HP kelas mid-range di harga segini. Detail yang ditangkap masih tajam, dynamic range bagus, warna nyaris kelihatan natural, shadow highlight yang tertangkap juga bagus. Dan untuk lensa ultrawide-nya pun menurut gua bagus, walaupun untuk segi warna jelas ada perbedaan yang cukup kontras. Dan untuk distorsi nggak gitu berasa, tapi at least 13 megapikselnya itu bisa menangkap detail yang cukup tajam. Dan untuk kondisi low light, harus gue bilang juga oke banget kalau misalkan kalian mau foto tanpa fitur night mode. Tapi kalau misalkan kalian mau nambah 2 kali detail, 2 kali cahaya yang lebih terang, ya nyalain aja fitur night mode supaya hasil foto ya emang beneran makin bagus. Dan sekarang gue akan bahas kamera depannya. Punya resolusi 20 megapiksel yang hasil fotonya harus gue bilang memang bagus. Detail skin tone terlihat nyaris banget natural. Gue seneng sih, ini nggak kayak HP-HP Xiaomi lainnya yang kelihatan pucet. Nggak kayak Redmi Note 9, itu pucet banget. Yang ini masih mendekati natural. Ditambah bokeh atau efek portraitnya pun rapi. Dan ya bisa diandalkan banget lah buat kalian yang hobinya selfie-selfie. Karena Beautify bisa kalian mentokin atau nyala biar kelihatan cantik aja, apalagi buat cewek-cewek. HP ini punya kapasitas baterai 5160 mAh yang sudah sesuai standar HP-HP di tahun 2020, yaitu HP mid-range harus punya kapasitas baterai 5000 mAh. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, Poco X3 NFC-nya awet gak? Gue dengar-dengar katanya boros ya. Menurut gue ya ini memang cukup awet, walaupun tidak seawet-awet HP mid-range yang pernah gue coba dengan kapasitas 5000 mAh loh ya. Tapi at least masih bisa diandalkan. Dipakai Genshin Impact, PUBG sekali, sosial media kayak browsing Instagram, terus Facebook, nonton YouTube, dan dipakai Google Maps full cellular data, masih bisa bertahan dari pagi sampai malam dalam sekali ngecharge. Gue nggak bisa kasih tunjuk ke kalian exact screen on time yang gue dapet karena MIUI 12 punya battery info itu sucks. Jadi intinya bisa bertahan seharian sih. HP ini masih punya teknologi 33 watt turbo charge yang sama kayak Redmi Note 9 Pro. Emang untuk ngecharge dari angka 3-100% itu ngebut banget. Maka waktu 1 jam 19 menit aja dengan catatan dibiarin ngecharge, dan ini gue ngecharge-nya dalam kondisi airplane mode. Tapi intinya memang ngebut. Gue penasaran kok bisa sengebut ini, sampai-sampai pas gue nonton launchingnya mereka, Mr. Alvinsa atau Country Director Poco sekaligus Xiaomi Indonesia bilang mereka menggunakan sistem 2 arus. Jadi bukan 1 arus kayak kebanyakan HP-HP mid-range zaman sekarang yang bikin proses pengisian daya itu nggak hanya ngebut di awal, tapi bisa konsisten sampai nyaris penuh. Nice sih, jadi menurut gue memang makanya tegangan listrik yang masuk itu bisa efisien atau nggak bikin boros listrik lah ya. Dan untuk port charger sudah menggunakan Type-C ya. Oh ya, sesuai namanya Poco X3 NFC, jadi HP ini tentu punya teknologi Near Field Communication buat ngecek saldo elektronik money kalian. Dan gak sampai di situ, mau top up saldo e-money ataupun Breezy bisa lewat toko-toko online kesayangan kalian tanpa harus ke gerai offline manapun. Dan faktanya NFC bisa dipakai juga buat transfer file ke sesama device yang support NFC lewat Android Beam. Jadi ya sesuai yang kalian minta lah ya, NFC. Ada satu hal yang harus gue apresiasi dan gue berharap bisa terus dilanjutkan oleh Xiaomi Group untuk HP-HP mid-range mereka yang belum menggunakan layar AMOLED, Super AMOLED ataupun OLED, yaitu LED Notification. Ya, Poco X3 NFC ini punya LED Notification yang gunanya ketika ada notifikasi yang masuk terus ke miss, kita bakalan tahu karena nanti akan ada lampu warna putih nyala. Ya walaupun warnanya sekarang cuma putih, tapi at least udah ngebantu sih. Satu ciri khas Xiaomi Group yaitu HP ini masih punya sensor IR Blaster buat gantiin semua remote yang ada di rumah kalian dengan catatan
teknologi infrared ada di elektronik kalian. Kalau misalkan nggak ada sensor infrared, ya nggak bisa. Karena ini basically adalah sensor infrared. Jadi intinya, IR Blaster bisa menggantikan semua remote yang ada di rumah kalian. Kelebihan terakhir yang mungkin buat beberapa orang ini menjadi kekurangan, karena seperti biasanya kita tahu, Xiaomi itu selalu kasih triple slot tray. Tapi di HP ini menggunakan 2 slot aja. Satu slot SIM, satu lagi slot hybrid buat taruh SIM ataupun micro SD. Jadi kalian mesti pilih, tapi kenapa gue masukin kelebihan? Karena at least kalian masih ada pilihan. Mau dipakai dual SIM atau mau upgrade memori sampai 256 GB. Ya lumayan lah walaupun milih. So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang gue rasain sendiri selama 1 bulan pakai Poco X3 NFC. Tapi seperti yang gue bilang di awal video, ada beberapa catatan yang harus kalian ketahui sebelum membeli Poco X3 NFC, yaitu di kekurangannya. Langsung aja tanpa basa-basi lagi, kita mulai dari kekurangan pertama ya. HP ini run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan Poco Launcher 2.0, dan sama seperti ciri khas Xiaomi Group, tampilan antarmuka yang satu ini masih ada iklan yang disematkan di aplikasi bawaan, kayak di galeri, junk cleaner, kalender, atau apapun itu ada. Buat kalian belum tahu caranya ngilangin iklannya, gampang, tinggal pindah region di luar Indonesia, maka akan hilang. Dan sekarang gue akan menjawab pertanyaan dari kalian yang tanya, Bang, Poco Launcher 2.0 ini masih ada second space dan dual apps gak sih? Jawabannya masih ada, karena Poco Launcher 2.0 base-nya itu MIUI 12. Jadi sama persis lah. Layar di HP ini punya refresh rate 120Hz dengan touch sampling 240Hz yang emang bikin animasi apapun kelihatan dan berasa mulus. Tapi sayang, seperti yang kalian bisa baca sebelum mengaktifkan fitur ini, bahwa 120Hz itu akan berjalan dalam kondisi tertentu alias tidak lock di angka 120Hz. Rasanya memang kayak, kok nanggung ya, kayak nggak berguna. Tapi gue berharap semoga Xiaomi bisa kasih alternatif di tengah-tengah, yaitu dengan menghadirkan 90Hz refresh rate. Gue percaya, karena 120Hz aja udah ada. Masa 90Hz gak bisa ditambahin? Karena gue lebih seneng 90Hz atau 30Hz lebih kecil refresh rate-nya, tapi konsisten, stabil, dan tetap berasa mulus gitu, ketimbang 120Hz tapi nyalanya hanya di kondisi tertentu. Harus gue bilang, body di HP ini tuh memang tebal. Gue ngerti kapasitas baterainya itu 5000 mAh lebih, tapi gue percaya masih bisa ditipisin sedikit lagi. Kedua, untuk bahan kameranya pun juga tebal. Jadi selama 1 bulan pemakaian sering banget ngoplak-ngoplek di meja. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, kenapa nggak dipakai free jelly case ataupun case lain aja? Kan langsung selesai tuh. Jawabannya, HP ini udah tebal. Gue nggak mau menambah bulky, jadi lebih prefer ngoplak-ngoplek. Walaupun ya itu ngeganggu sih kadang. Jadi daripada bulky mending ngoplak-ngoplek. Tapi gue berharap semoga Xiaomi bisa tipisin bodinya lah sedikit lagi, jadi lebih enak gitu kan. Kekurangan terakhir HP ini ada di ketersediaan stok yang masih terbatas. Ya, mau beli di Mi Store offline ataupun online store flash sale, stoknya itu masih terbatas dan yang beli peminatnya sangat banyak. Kayak 15.000 unit aja bisa terjual dalam waktu 1 menit. Gila nggak sih? Gila-gila, memang HP ini menjanjikan, tapi buat apa kalau misalkan stok tidak tersedia? Gua ngerti memang ketersediaan stok di HP ini sangat bagus ketimbang Redmi Note 8 series yang super goib. Sekarang ini masih bisa didapetin walaupun dengan harga yang cukup mahal. Tapi saran gue buat kalian yang mau ngikutin harga normal, ya siap-siap aja catet tanggal flash sale selanjutnya ya. Selamat berjuang buat kalian yang mau beli HP ini. So guys, itu dia review 1 bulan bersama Poco X3 NFC. By the way, buat kalian yang tanya, Bang, varian terendahnya itu udah worth it atau layak dipakai penggunaan sehari-hari nggak sih? Jawabannya 6/64 GB udah cukup. Karena faktanya, 1 bulan terakhir gue pakai varian yang 6 GB. Dan buat kalian yang tanya, Bang, yakin nih worth it? Ya worth it, asalkan stoknya tersedia, langsung aja beli, nggak usah mikir. So thank you for watching, jangan lupa like dan subscribe channel ini sekaligus nyalain notifikasinya juga, supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.